Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya, hari ini 10 November 2024 berkesempatan mereplay atau merespon komentar dari saudari Besil, apa ini namanya ya? Linda atau Besil, saya nggak tahu. Selalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa setiap interogasi polisi yang cuma sedikit pertanyaannya memakan waktu sampai berjam-jam? Apa tiap pertanyaan dikasih waktu 30 sampai 40 menit untuk menjawabkah? Jadi gini teman-teman ya, saya landing di Medan itu udah jam 23 sekian, lupa saya. Intinya saya baru bisa merebahkan tubuh setelah berdoa dan salin pakaian itu sekitar jam 1:40 waktu Indonesia setempat, karena masih barat berarti barat. Nah, keesokan pagi saya harus pindah ke safe house. Dari safe house itu saya dijemput oleh tim, tiba di Polda Sumut itu persis jam 2 ya siang. Lalu ada briefing sebentar. Nah, selama briefing itu pun saya harus menjawab banyak pertanyaan. Tapi saya tidak tahu persis berapa banyak karena tidak ditulis ya, hanya dalam bentuk lisan saja. Kemudian pukul 3, kalau nggak salah pukul 3 lebih sedikit, saya mulai masuk ke ruang penyidik. Nah, di situ tidak seperti yang teman-teman bayangkan, masuk itu langsung duduk, langsung tanya, langsung jawab, langsung tulis, enggak. Ya, mereka itu bekerja ketat tapi fleksibel. Jadi kalau memang ada sesuatu yang urgent untuk dihandle, maka mereka sambil handle sambil kembali ke kita. Nah, saya tidak mengatakan mereka itu bekerja serabutan atau nyambi, enggak ya. Tapi memang kondisi di dalam ruangan itu banyak banget, penyidik itu banyak puluhan teman-temannya. Orang-orang yang dipanggil itu juga bukan cuma saya. Oke, jadi kalau ditanya apakah satu pertanyaan itu diberikan waktu 30 sampai 40 menit untuk menjawab, jawabannya tidak ya. Tidak sekaku itu. Tetapi kalau memang kita dalam kondisi lelah, kita bisa minta rehat. Ya, kita bisa ngopi, kita bisa makan dulu, break, minta makan siang atau pengen ngemil atau pengen ke belakang, itu diberikan waktu seleluasanya. Demikian penyidik juga melakukan hal yang sama terhadap diri mereka. Karena teman-teman harus tahu, biar bagaimanapun kita ini bukan robot. Kita bukan batu, kita manusia ya. Ada kebutuhan biologis, buang air, lapar, ya, haus, rehat ya, mengantuk, menguap, gerakin badan. Nah, itu semuanya memakan waktu yang durasinya fleksibel. Ditambah lagi semua pertanyaan itu dituang dalam bentuk tulisan, lalu di print. Nah, kalau di print, maka setiap orang wajib membaca dengan teliti. Apakah ada kesalahan data di situ, ada kesalahan kata atau typo di situ. Jikalau ada, maka BAP itu harus di print ulang. Demikian terus dan seterusnya. Nah, untuk BAP saya itu ada, kalau nggak salah 3 sampai 4 kali print ulang karena ada beberapa data yang salah. Contoh, ketika diperkatakan saya berketurunan Tionghoa, itu salah. Saya bukan orang Tionghoa asli, saya orang Indonesia asli. Nah, itu seperti itu kan harus dirubah. Nah, semua print itu rangkap 3. Jadi kalau ada 20 lembar, maka harus di print 60 lembar. Kalau ada satu lembar yang salah, oke, satu lembar itu saja diganti. Tapi kalau ada beberapa lembar yang salah, maka beberapa lembar itu akan diganti lagi secara utuh. Nah, seperti itu teman-temannya prosesnya. Jadi tidak seperti yang kalian bayangkan, dikasih soal, jawab pilihan ABCD, pilihan ganda atau esai, jawab terus nanti serahkan lalu tanda tangan. Enggak gitu. Kita membuat berita acara perkara itu tidak seperti itu. Itu sebab bisa dibutuhkan waktu berjam-jam. Belum lagi kalau penyidiknya seorang muslim, ada waktu-waktu break untuk sholat. Nah, ini semuanya dirangkum menjadi satu. Jadi hari itu memang saya keluar selesai dari Polda Sumut itu, juga ada bincang-bincang kita ya. Perkenalan, ramah tamah, sharing itu ada teman-temannya. Itu bukan untuk kita
membuat sesuatu yang bagaimana, tidak, tetapi lebih kepada ini adalah makhluk sosial, manusia yang bisa berkomunikasi. Jadi ada yang formal, ada yang semi formal. Nah demikian. Jadi memang kalau nggak salah malam itu saya jam 1 lebih bahkan baru keluar dari ruang penyidik itu bersama tim. Ya teman-teman kebayang ya, dari jam 2 tanpa makan malam, tanpa makan lagi sampai jam 1. Itu hampir 11 jam, 10 jam, ya hitung sendirilah ya. Hanya minum, ada gorengan, ya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mengkritik itu paling gampang, mencela apalagi, tetapi tanpa solusi itu menunjukkan kedengkian hati belaka. Nah, dan jawaban setiap orang itu masing-masing fleksibel. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang jawabannya bisa menimbulkan tendensi sehingga akhirnya dikembangkan, ada yang tidak karena jawabannya sudah dikunci. Jadi macam-macam teman-teman ya. Saya berharap teman-teman memiliki pengalaman yang sama suatu hari ya, bisa bertemu dengan teman-teman penyidik, bisa mengalami apa yang kami alami, apa yang saya alami secara pribadi. Jadi teman-teman mengetahui bahwa hukum di Indonesia ini sebenarnya hukum yang santun, hukum yang beradab. Jadi tidak ketat, tidak strict. Oh karena kamu harus diambil keterangan maka tidak diindahkan kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Makan, minum, lapar, haus, sholat, buang air dan seterusnya. Tidak ya. Tetap ada peri kemanusiaan. Makanya makan waktu berjam-jam. Beda dengan ujian CPNS, durasinya dibatasin, ada lulus atau tidak lulus. Orang bikin BAP tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Karena yang dituntut itu adalah kesadaran, kesehatan, kewarasan, dan kejujuran. Oke, sampai sini paham ya? Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat memberikan hikmat dan bijaksana serta mahrifat kepada kita untuk bisa mengerti apa yang menjadi bagian kita dengan tetap jelas memperkatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Salam santun, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.